Kumpulan soal latihan P3K, PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Silakan latihan menjawab soal dengan mempausekan video sebelum jawaban disebutkan. Lalu lanjutkan untuk melihat apakah jawaban yang Anda pilih sudah benar. Selamat mencoba. 31. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Kita lihat jawabannya satu persatu. A. Tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. Tidak masalahnya sudah benar, tapi yang di belakangnya masih mengharapkan rekan kerja yang membantu, jadi kurang tepat. B. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. Ini ada motivasinya penghasilan yang besar, kurang tepat. C. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. Ini masih sesuai job deskripsi, tidak memberi lebih. Yang D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Yang D ini tidak ada alasannya, jadi lebih tepat karena ketika kita menerima tanggung jawab yang lebih besar, tidak membutuhkan alasan. Jadi yang paling tepat adalah D. Saya siap menerima tanggung jawab lebih besar. 32. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Ini kurang tepat karena tidak memberi lebih, hanya sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. Ini juga kurang tepat karena hanya sesuai arahan pimpinan, tidak punya inisiatif. C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Ini sudah benar, semaksimal dan menghadirkan prestasi bagi instansi, bukan untuk kepentingan diri sendiri. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Bekerja keras hanya daripada teman-teman seangkatan. Jadi kalau teman-teman seangkatannya bekerja biasa saja, dia hanya di atas biasa saja, tidak semaksimal apa yang bisa dia lakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Ini paling tepat. 33. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. Masih kurang tepat karena hanya mencari sumber kesalahan, tapi tidak ada perbaikan. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. Ini merasa benar dan suka berargumen, masih kurang tepat. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. Ini juga merasa paling benar, merasa perfeksionis, kurang tepat. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Ya, ini yang paling tepat karena sudah bertanggung jawab sepenuhnya dan juga melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahannya. 34. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu lama, apakah Anda siap? Kalau ada pertanyaan gini, apapun alasannya harus siap. A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. Ini kurang tepat karena ada syaratnya, harus ada fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. Ini paling tidak tepat karena menolak. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. Kurang tepat karena meminta rekan lain menggantikan. Yang D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Ya, D paling tepat. 35. Bagaimana sikap Anda
apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. Ya, benar, kita kunci dulu. B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. Ini kurang tepat karena mempertahankan kritikan yang membangun itu harus kita terima. C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. Ini juga kurang tepat karena melihat orangnya, bukan melihat isi kritikannya. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Ya, D juga benar. Jadi kalau kita bandingkan A dan D, kita akan memilih D yang lebih tepat karena dia melihat kritikan itu membangun dan untuk evaluasi dan perbaikan. Sedangkan A hanya mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. Jadi jawabannya adalah D. 36. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai P3K? A. Saya kuliah di bidang farmasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Kurang tepat hanya karena kuliah dan mengembangkan karir. Tidak ada potensi yang lain. B. Karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K. Ini juga kurang karena hanya siap dan optimis, tidak punya kompetensi yang bisa diandalkan. C. Saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. Yang C ini benar, tapi kita lihat dulu D. Saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional. Tidak hanya ketulusan tapi butuh kompetensi, jadi yang paling tepat adalah C. Saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. 37. Jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi ini? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya habis. Kurang tepat, sudah cocok maksimal tapi hanya sampai kontrak habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Ini sudah benar tapi kita lihat dulu C dan D. C. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. Ini hanya memenuhi kontrak kerja, kurang tepat. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Ini hanya berserah kepada kebijakan, pasrah. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. 38. Dalam bekerja, Anda lebih senang bekerja sendiri atau secara kelompok? A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal dengan baik. Ini kurang tepat karena bisa bekerja kelompok hanya dengan yang dia kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Ini juga kurang tepat hanya karena pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Ya, ini lebih tepat karena bisa individu, bisa kelompok, dan dengan berbagai kondisi. Yang D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. Ini hanya bisa kerja sendiri, nggak bisa berkelompok. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. 39. Apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. Ini kurang tepat karena mempelajari setelah diterima. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. Ini juga kurang tepat karena dia hanya percaya sama kemampuannya tapi tidak mempersiapkan. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. Ya, ini tepat, sudah mengumpulkan informasi. D.
Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya, namun saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Ini kurang tepat juga karena baru sedikit yang dia tahu. Jadi jawabannya adalah C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. 40. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? Kalau ada pertanyaan gini harus menerima dengan ikhlas. Kita lihat A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Ini benar ya, ikhlas, kemudian bekerja sebagai ASN dianggap pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. Ini kurang tepat karena berjualan online untuk mencari tambahan berarti akan kurang maksimal dalam bekerja, apalagi menggunakan fasilitas di kantor, itu tidak bisa. C. Mau tidak mau menerima saja. Ini juga kurang tepat karena mau tidak mau itu tidak ikhlas. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Ini juga kurang tepat karena mencari peluang kerja di tempat lain. Artinya dia nggak mau bertahan lama di P3K. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Terima kasih sudah menonton video Penyuluh Zaman Now. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Terima kasih. Tuhan memberkati.